Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik nanti kalau suara saya kan ya, barangkali sinyalnya nanti di sini Baik, Bu. yang kurang baik. Oke, hari ini sebentar. Oke. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai SLD. Nah, kemarin kan sudah konsep kesulitan belajar spesifik ya. Konsep kesulitan belajar spesifik itu kemarin mulai dari definisi, sejarah, penyebab, terus hambatan dan kelebihan. Selanjutnya klasifikasi SLD. Nah, kemarin juga di klasifikasi SLD kita sudah belajar mengenai diagnosis ya, atau bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap SLD, kemudian alat identifikasinya yang bisa kita gunakan seperti apa. Kemudian juga kita sudah belajar mengenai jenis dari SLD, diantaranya disleksia, disgrafia, dan juga diskalkulia. Nah, hari ini kita akan lebih menjabarkan lagi di disleksia itu ada apa saja gitu, disgrafia itu ada apa saja, diskalkulia juga. Intinya mengenai kendala atau hambatan-hambatan ya, atau profil dari disleksia, karena ternyata anak-anak itu nggak hanya cuma ada masalah di membaca saja, tapi masalah membacanya seperti apa, nah itu juga ada ragamnya lagi di masing-masing tipe ini. Nah, kita akan rincikan. Nah, ini kemarin sudah ya. Nah, sekarang masuk ke sini ya. Mengenai jenis disleksia. Nah, jenis disleksia itu ada 6 ya. Ini sebenarnya tidak mesti harus persis 6 ya, tergantung juga dari referensi yang digunakan. Nah, kebetulan yang saya gunakan itu mengatakan bahwa secara umum disleksia itu ada 6 jenis ya, 6 tipe itu bisa kita katakan. Nah, ini jenisnya itu sebenarnya jenis kehambatan yang mereka alami, persisnya itu seperti apa. Karena antara satu anak dengan anak yang lain, ya itu bisa sama-sama mungkin namanya disleksia gitu. Tapi sebenarnya kondisinya itu berbeda ya, bahkan bisa jadi sangat jauh gitu perbedaannya antara anak yang hambatan membaca yang satu dan hambatan membaca yang satunya lagi. Nah, pertama ini jenis disleksia atau anak-anak SLD yang mengalami hambatan membaca itu ada auditory atau phonological dyslexia. Nah, jenis disleksia yang ini itu sangat banyak ya. Jadi anak-anak disleksia yang hambatannya itu di auditory atau fonologi itu sekitar 80%. Jadi yang sangat banyak itu hambatannya di fonologi, dan sebenarnya yang punya hambatan di fonologi itu juga nggak hanya disleksia ya. Ada penelitian yang menyatakan anak-anak yang kesulitan membaca itu rata-rata
apakah sebabnya disleksia atau misalnya intellectual disability atau yang lainnya. Nah, itu punya masalah di fonologi. Khusus disleksia ya, mereka yang di fonologi. Jadi auditory atau phonological dyslexia ini kesulitan utamanya itu dalam phonological process. Jadi bagaimana anak-anak ini memproses atau memahami bunyi bahasa. Kemudian bagaimana memanipulasinya. Ini seperti yang juga pernah disinggung ya, bahwa phonological awareness atau kesadaran bunyi itu juga ada beberapa tingkatan, mulai dari yang paling mudah itu tingkatan kata, kemudian syllable, kemudian ke phonetic ya, atau fonem. Nah, memanipulasi itu maksudnya ada teknik atau kemampuan lah ya, di dalam fonologi itu, di mana anak harus bisa mereka mensegmentasi, memecah bunyi, kemudian blending bunyi, menyatukan bunyi, kemudian menghilangkan bunyi, kemudian menambahkan bunyi dan mengganti bunyi, mulai dari bunyi kata, suku kata, sampai ke bunyi yang terkecil yaitu bunyi fonem. Nah, anak-anak disleksia yang khususnya di tipe auditory atau phonological disleksia itu ada defisit ya di fonologinya, sehingga mereka itu kesulitan memahami bagaimana tadi memecah bunyi, kemudian menyatukan, menambah, menghilangkan, dan mengganti bunyi, terutama pada bunyi fonem. Nah, di dalam tingkatannya lagi, setelah phonological awareness itu ada yang namanya juga phonic ya. Phonic itu mulai mengkaitkan antara bunyi fonem ya di dalam unsur phonological tadi ke grafem, ke hurufnya, ke simbolnya gitu. Nah, yang di fonologi tadi mereka masalahnya itu di auditorinya. Kemudian ketika melihat si simbolnya, mereka agak kesulitan mengkaitkan antara bunyi dengan simbol. Apalagi seperti pola di Indonesia ya, antara konsonan, mungkin kalau vokal itu masih sama bunyi fonem dengan nama grafemnya. Tapi kalau sudah ke konsonan, nah itu akan berbeda. Ya, jadi nama grafemnya atau penyebutan grafemnya atau huruf-hurufnya dengan bunyinya. Nah, ini yang tadi paling sering ya, sekitar 80% tipe ini. Selanjutnya yang visual disleksia. Nah, yang visual disleksia, mereka punya masalah di membaca, tapi bukan karena auditory, tapi karena visual processing-nya. Nah, jadi kalau kita ada kaji di kelompok ada penugasan mengenai visual atau auditory processing disorder ya, kalau nggak salah. Nah, ini ada kaitannya. Nah, jadi yang disleksia ini ada yang penyebabnya dari fonologi atau tadi auditory, dan ada juga yang dari visual. Nah, ada masalah di persepsi visualnya. Misalnya, bagaimana ketika anak-anak ini mengenali urutan huruf. Jadi mereka akan melihat bahwa huruf-huruf itu nampak bergeser, folding effect ya. Jadi semacam crowding effect itu efek yang crowded ya, kerumunan tapi visual gitu. Misalnya kalau ada satu objek tuh, misalnya ada huruf ya, huruf A.
Nah, itu mereka nanti akan lebih sulit mengenali huruf A ketika si huruf A ini dikelilingi oleh huruf-huruf lain yang mirip dan yang berdekatan. Nah, jadi ketika huruf A-nya itu berdiri sendiri, misalnya apa ya, iba misalnya ya, A-nya itu berdiri sendiri. Nah, itu mereka akan lebih mudah untuk memahaminya dibanding pala, pala gitu ya. Jadi ada A yang bergandengan. Nah, ini mereka akan jadi sulit apalagi nanti kalau katanya sudah lebih panjang ya, yang nanti huruf A-nya itu ada banyak misalnya dalam kata itu. Mereka kesulitan di persepsi visual itu. Jadi memang dalam penglihatannya. Nah, kemudian sini juga ada istilah stabilitas visual ya, atau visual crowding effect. Nah, stabilitas visual ini sebenarnya lebih ke mengenali dan mempertahankan. Nah, jadi tadi ketika digabungkan ya crowded jadi sama huruf-huruf yang sama di yang huruf-huruf yang sama yang itu bergandengan dengan kata yang agak lebih panjang yang dia nggak berdiri sendiri gitu ya A-nya. Nah, kalau iba mungkin akan mudah tadi, tapi kalau tadi pala misalnya, nanti mereka bisa aja yang A belakang tuh nggak disebut A, atau A yang di depan itu nggak disebut A. Nah, ini penyebabnya itu karena stabilitas visualnya. Bagaimana mereka mempertahankan si bentuk huruf atau objek tertentu pada kondisi yang penuh dengan distraksi gitu. Jadi ada pembanding-pembanding yang lain atau gangguan-gangguan yang lain ya. Jadi anak-anak yang dengan stabilitas visualnya lemah itu akan mudah tertukar atau sulit membedakan huruf atau objek yang mirip. Misalnya lagi, tadi kan A dengan A ya, B dengan D misalnya. Nah, kalau B-nya berdiri sendiri, mereka akan bisa itu sebut ibu B. Tapi kalau sudah misalnya ada B, ada D, apa kata-kata yang mengandung B dan D? Atau P dengan P, bapak misalnya. Nanti P-nya bisa disebut dengan B juga. Bapak, jadi baba misalnya. Nah, seperti itu sering ya. Biasanya juga kita ada temui ya anak-anak yang seperti itu. Kenapa kalau hurufnya satu aja gampang, tapi kalau udah ada beberapa yang lain kok jadi malah sulit. Dari bagian dari visual disleksia. Nah, tapi di visual disleksia ini biasanya para ahli berpendapat, oh itu termasuk pada komorbid. Jadi bukan inti dari disleksia. Karena inti dari disleksia itu ada masalah di yang fonologi tadi. Kalau ada tambahan yang visualnya itu karena komorbid. Berarti komorbid dengan visual visual processing disorder. Ya. Nah, hanya ini akan semakin memperberat kesulitan membacanya. Jadi kalau komorbid itu dia tadi ada masalah di fonologinya plus juga dengan visualnya, gitu. Jadinya akan memperparah. Sementara kalau yang sebelumnya ini auditorinya aja, fonologinya aja, tapi tadi nggak ada masalah kalau melihat huruf-huruf tadi yang mirip dalam satu kata misalnya mereka oke. Kalau sudah bisa melakukan decoding, mengkaitkan antara bunyi dengan grafemnya. Tapi kalau ini plus dengan visual. Selanjutnya, yang jenis yang ketiga adalah attentional. Nah, attentional disleksia visual tracking. Visual tracking disleksia. Nah, jadi yang attentional disleksia ini mengalami kesulitan menjaga fokus visual pada kata yang sedang dibaca. Jadi huruf atau kata itu bisa berpindah antara baris. Nah, jadi mereka agak kesulitan memfokuskan si penglihatannya
pada kata misalnya baris pertama atau pada kata pertama. Nah, tapi mereka seringkali visualnya itu berpindah, bisa antar baris gitu. Makanya akhirnya nggak bisa membaca dengan tepat, gitu. Karena fokusnya itu sudah ke yang lain. Nah, atau ibaratnya di sini istilahnya anak-anak ini membaca huruf dari kata tetangganya. Jadi fokusnya nggak ke satu kata, tapi mereka loncat ke kata sebelahnya ke huruf yang lain. Gitu sehingga mereka kehilangan fokus ya, posisi visual tadi saat mengikuti teks membaca misalnya. Nah, teori ini terkait dengan defisit visual attention span. Ya, jadi memang ada masalah di fokus atau fokus pada penglihatannya ya atau persepsi visualnya. Kemudian yang keempat, yang keempat ini merupakan divisional attention dyslexia. Jadi anak-anak ini di yang jenis keempat ini agak langka ya kondisinya. Biasanya anak-anak ini agak mengabaikan bagian tertentu dari kata, misalnya bisa awalnya atau akhirnya, tapi misalnya khusus pada kata tertentu aja, bunga, nanti dibacanya ngaknya aja, bunyi itu selalu aja hilang. Kalau berdasarkan teori, hambatan ini terkait dengan adanya gangguan di spatial attention. Jadi karena adanya lesi di otak ya. Lesi di otak ini yang pada awalnya ya diturunkan dari genetik ya, genetik sebelumnya. Jadi kalau anaknya ada brain injury, misalnya ketika di masa tumbuh kembang, ya itu tidak termasuk SLT ya. Bukan neurodevelopmental, itu ada masalah di neurologinya. Tapi yang dimaksud dengan lesi ini, lesi yang sebelumnya sudah diwariskan dari yang genetik. Nah, dan ini langka. Jadi anak-anak tadi dia membaca sebagian saja dan menghilangkan sebagian yang lain. Atau misalnya pada kata sekolah, biasanya dibacanya yang dibacanya itu lahnya aja, atau misalnya meja yang dibacanya itu me-nya aja, nanti ja-nya itu diabaikan dan nanti hanya khusus pada kata-kata tertentu itu aja. Selanjutnya yang kelima ya, kelima di sini termasuk RAN, Rapid Automatic Naming, ya, jadi defisitnya itu pada RAN. Nah, RAN ini juga kaitannya dengan visual ya. Nah, tapi visual yang dimaksud itu pada kesulitan mereka mengakses bisa simbol huruf, angka, warna, atau objek dengan cepat gitu. Ini dikenal dengan sebutan naming speed deficit. Jadi anak-anak ini agak membutuhkan waktu yang lama ketika menyebutkan huruf atau angka, meskipun sebenarnya mereka sudah kenal. Jadi bukannya mereka nggak fokus, gitu, tapi proses di otaknya ya yang menyebabkan seperti itu, dan biasanya bisa dilatih dengan RAN ya, dengan ada kita ya punya beberapa aplikasi juga media yang mengenai RAN ini untuk melatih mereka bisa cepat mengakses apa yang dilihatnya. Karena kan kalau tulisan kata itu kan mereka atau spelling misalnya ya mengakses simbol-simbol grafem dengan cepat. Misalnya ibu, ada I, ada B, ada U, itu kan cepat prosesnya per milidetik misalnya. Nah, anak-anak ini agak kesulitan dan nggak hanya huruf atau angka aja, bisa warna, objek juga mereka agak kesulitan menyebutkan itu. Misalnya lagi diminta di sekelilingnya, coba sebutkan benda apa yang kamu lihat di sini.
Mereka tahu itu ada kursi, misalnya ada meja, tapi mereka agak lama menyebutkan. Itu ada masalah di RAN. Dan selanjutnya jenis yang double deficit disleksia. Nah, double deficit disleksia ini merupakan kombinasi antara adanya defisit fonologi dan umumnya itu biasanya ada di defisit RAN, ya, yang sering double tadi. Akhirnya anak-anak ini kesulitan melakukan decoding, ya karena adanya defisit fonologi dan juga mereka ada masalah di fluensi, di kelancaran membaca. Setelah decodingnya oke, mereka juga masih terhambat di kelancaran membacanya karena tadi ada defisit RAN-nya, jadi nggak cepat gitu ya membacanya. Dan ini biasanya tipe yang paling berat, ya, yang paling sulit untuk ditangani. Nah, jadi secara umum dari beberapa jenis disleksia tadi, intinya mereka punya masalah di proses kognitif dan neurologis, ya, yang kaitannya dengan membaca, dan biasanya bukan beberapa hambatan itu tidak tunggal, ya, tapi bisa kombinasi. bisa karena fonologi dan tadi RAN-nya, bisa juga karena ortografi, ya, karena visualnya, atau tadi atensinya, atau kontrol eksekutifnya. Nah, kalau salah satu dari beberapa sistem kerja membaca ini lemah atau ada defisit, maka muncullah tadi jenis-jenis variasi dari disleksia yang tadi ada 6 tadi, ya. Nah, selanjutnya kita ke disgrafia. Nah, disgrafia anak yang mengalami hambatan di menulis. Nah, disgrafia ini ada 3 jenis. Yang pertama ada disleksia grafia. Ya, disgrafia kebaliknya, disgrafia disleksia. Kemudian ada motor disgrafia dan spasial disgrafia, ada 3. Nah, yang disleksia disgrafia ini biasanya mereka nggak ada kesulitan dalam membentuk hurufnya, ya. Jadi handwriting-nya biasanya mereka oke, tapi mereka karena kesulitan dalam ejaan, ya, spellingnya misalnya tadi karena kaitannya dengan membaca, akhirnya ketika menyalin teks tulisan yang mereka lihat dari papan tulis gitu, itu oke. Tapi kalau mereka diminta menulis mandiri atau tulisan dikte gitu ya, yang kaitannya dengan spelling, itu mereka biasanya banyak mengalami kesalahan ejaan atau struktur kalimat misalnya. Nah, karena kaitannya dengan tadi yang defisit fonologinya, bukan dari motoriknya sendiri, bukan dari bagaimana mereka membentuk simbol tulisan itu, ya, atau misalnya spasinya atau ukurannya dan sebagainya, tapi lebih kepada pengejaannya, ya, karena kaitannya dengan masalah di membacanya tadi. Misalnya kalau itu kalimat tulisannya saya pergi ke sekolah. Nah, tapi kalau menyalin, ya, melihat kemudian nanti mencontoh tulisan itu mereka bisa, tapi kalau diminta untuk mandiri menulis, coba pakai tulisan dikte gitu, saya pergi ke sekolah, yang ditulis menjadi saya pergi, G-nya jadi ada 2. Ke K aja, sekolah. Seperti itu nanti bentuk atau hasil dari tulisan anaknya. Nah, selanjutnya motor disgrafia. Nah, motor disgrafia ini batu kaitannya dengan kelemahan motorik halus, ya, motorik halus, motorik tangan atau tangannya. Ada juga defisit di kecepatan motoriknya. Jadi tulisan anak itu berantakan, lamban, atau kadang juga sulit dibaca. Mereka juga kesulitan membedakan, mereka kesulitan dalam membentuk huruf gitu ya dengan konsisten. Kadang nggak konsisten, misalnya huruf A seperti bulat gitu ya, ada
ada garisnya, tapi nanti di kata yang lain berbeda. Jadi kesulitan mereka untuk konsisten. Nah, ketika menyalin tulisan pun tetap nanti nggak rapih gitu. Apalagi dikte gitu, terkesan tulisannya itu berantakan. Nah, ini biasanya defisitnya itu pada fungsi motoriknya, yang mempengaruhi kontrol otot kecil. Nah, contohnya anaknya menulis huruf B, tapi kadang jadi sering terbalik jadi D. Bisa juga garis ketika membentuk huruf itu kok miring, misalnya nggak konsisten, atau ukurannya juga tidak konsisten. Kadang misalnya huruf B-nya kecil, ada kadang besar, bahkan saat menyalin di papan tulis itu bisa tetap nggak terbaca gitu. Padahal kan kalau menyalin tinggal melihat gitu ya dan meniru, nah itu mereka juga nggak terbaca karena memang ada masalahnya ada kelemahan di motorik halusnya atau defisit di kecepatan motoriknya. Nah, selanjutnya yang spasial disgrafia. Nah, spasial disgrafia ini grafia yang berkaitan dengan persepsi visual spasial. Biasanya berkaitan dengan tata letak tulisan di kertas. Misalnya terlalu atas, ya marginnya itu sangat kecil misalnya di rata kiri atau misalnya rata kanan sampai batas di akhir kertas misalnya. Terus proporsi huruf juga hurufnya nggak sejajar, kadang sering naik, nanjak, misalnya kadang nanti turun. Nah, padahal itu kertasnya udah bergaris, ditembus itu garisnya. Anak juga kadang sering salah menempatkan spasi antar kata atau antar kalimat. Ya, kadang nggak nampak spasinya atau spasinya terlalu kecil. Nah, ini masalahnya itu di visual spasialnya, defisit di persepsi spasial dan juga di visual motornya. Jadi ada bisa jadi ada masalah di persepsi visual spasial dan juga di motor integration. Jadi yang ketika dilihat atau misalnya ketika dibuat tulisannya, nah itu tadi seperti yang kita gambarkan ya ciri-cirinya. Nah, contoh konkretnya, jadi ketika menulis paragraf, kata-katanya itu menumpuk, misalnya di bagian atas garis. Gitu. Jadi ditembus aja garis itu nggak berlaku untuk pembatas tulisan agar rapih gitu ya. Mereka nggak ada masalah spasial. Kalau tulisannya bisa jadi melengkung ke bawah kertas. Ini jenis dari spasial disgrafia. Nah, kemudian adik-adik, jadi intinya kalau kita simpulkan ya, yang disleksia disgrafia itu masalah utamanya itu di spelling ya, atau ejaannya, di bahasa tulisnya. Kalau yang di motor disgrafia itu di kontrol motorik halus. Nah, kalau yang di spasial, nah itu masalah utamanya di mengorganisasikan tulis di halaman atau di line di buku. Nah, ketiganya ini menunjukkan bahwa disgrafia itu bukan hanya tulisannya jelek ya, tapi juga melibatkan kombinasi ada masalah di bahasa, ada di motorik dan juga ada di spasial. Nah, selanjutnya ke jenis diskalkulia. Nah, jenis diskalkulia ini ada 4, ada prosedural diskalkulia, verbal, fisiospasial, dan semantik memori diskalkulia. Pertama mengenai prosedural diskalkulia. Nah, di prosedural diskalkulia ini anak-anak mengalami kesulitan dalam menggunakan strategi berhitung dasar atau prosedur aritmatik. Nah, misalnya anak tuh terus menggunakan jari untuk menghitung, padahal usianya tuh sudah berpikir yang abstrak misalnya. Ya, kalau hal-hal yang lain
dia bisa jadi jadi problem solver di hal yang lain. Tapi kalau udah di matematika, meskipun tadi udah abstrak, itu tingkatan berpikirnya, tingkatan kognitifnya, tapi mereka masih aja harus pakai tangan, misalnya untuk bagaimana menjumlahkan, bagaimana mengurangi, atau ketika pembagian. Nah, mereka ini punya masalahnya di working memory. Ada defisit di working memory-nya. Nah, nanti ada video ya yang menjelaskan detail apa itu working memory. Tapi lebih kepada membaca. Nah, tapi kurang lebih nanti ketika diterapkan di math ya, kan bedanya kalau membaca itu simbolnya bunyi bahasa ya, kalau matematika ya simbolnya adalah fakta matematik gitu. Nah, ada videonya yang menjelaskan detail itu ya. Nah, selanjutnya verbal dyscalculia. Nah, yang verbal dyscalculia ini mereka kesulitan untuk merecall atau mengakses kata aritmatik verbal. Misalnya perkalian. Nah, mereka tahu nih 3 kali 4 itu 12. Tapi mereka nggak bisa ingat cepat hasilnya. Jadi agak lama gitu mikir ya. Kemudian juga kesulitan menyebutkan nama angkanya dengan benar. Jadi 12 misal. Harusnya 21, nanti dibilangnya 12 kadang. Nah, ini mereka ada masalahnya di long term memory, di faktor verbal matematik ya. Dan yang ketiga, masalah di visiospasial dyscalculia. Yang visiospasial ini mereka kesulitan dalam merepresentasi spasial dan visual angka. Misalnya ketika operasi hitung bersusun ke bawah, ini kaitannya dengan spasial ya. 21, 2 harusnya 2 dan 1, jadi 12 misalnya, atau ketika menjumlahkan yang puluhan-puluhan, yang satuan-satuan, nah mereka nanti tertukar misalnya, harusnya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ya mereka puluhan dengan satuan misalnya. Pokoknya ada masalah di spasialnya. Atau juga bisa ketika menuliskan 1 juta, yang nolnya berapa ya, terus titiknya di mana ya, ada masalah di spasialnya. Dan juga working memory ya, masalah utamanya. Nanti ya working memory ada videonya lagi. Nah, selanjutnya semantic memory dyscalculia. Yang semantic memory dyscalculia ini anak-anak yang kesulitan mengakses fakta matematik dari memori semantik ya, dari ingatan yang kaitannya dengan makna. Soalnya anak tahu konsep perkalian, dan perkalian itu adalah penjumlahan berulang, tapi tidak bisa tuh menyimpan hasilnya dalam ingatan secara otomatis gitu. Misalnya 2 kali 4, oke, 2 kali 4 tuh tahu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 4 kali. Nah, kemudian 2 tambah 2 berapa? 4, nanti 4 tambah 2 udah mulai lupa tuh hasilnya. Ini kaitannya dengan ingatan ya, ingatan semantik ya, sehingga anak-anak ini ketika menyelesaikan soal-soal matematika ya, mereka jadinya tidak bisa menyelesaikan dengan baik, bukan karena mereka kesulitan dalam memahami, maksudnya karena kognitifnya di bawah rata, tapi tadi ada beberapa persoalan kognitif ya. Tapi tidak semua gitu ya, ada beberapa saja, sehingga hambatan yang terjadi itu adalah spesifik. Gitu, kurang lebih sampai di sini. Ada yang mau ini enggak didiskusikan? Atau ada yang kurang jelas? Ibu Ya, izin silahkan. bertanya.
Ini tanya. Jadi apakah ada seorang anak yang memiliki masalah dalam membaca dan juga dalam matematikanya? Jadi dia selain diseleksi dan dia juga memiliki diskalkulia. Nah, misal ada anak yang seperti itu, apakah kita harus memberikan penanganan untuk kesulitan membacanya dulu atau matematikanya dulu, atau kita treat bersamaan membaca dan matematikanya? Oke. Ya bagus ya pertanyaannya. Jadi di SLD memang kan sebagian besarnya disleksia ya. Nah, tapi yang disleksia ini juga jarang yang berdiri sendiri. Kadang juga komorbid dia dengan misalnya diskalkulia gitu atau disleksia juga disgrafia gitu. Tadi kalau yang pertanyaan Mbak Vina kan yang disleksia sama diskalkulia misalnya ya. Ada masalah di membaca juga masalah di berhitungnya. Tadi membacanya itu karena fonologinya, nah berhitungnya tadi karena ada beberapa unsur tadi ya yang kita bahas. Nah, kemudian penanganannya gimana? Disleksianya dulu atau diskalkulianya dulu? Nah, sebenarnya bisa paralel ya. Karena anak nggak bisa menunggu misalnya selesai permasalahan di membacanya, kemudian nanti masuk ke permasalahan di berhitungnya. Apalagi kalau usia anak ini kan tentu usia yang sudah 7 tahun ke atas ya, artinya mereka juga punya PR gitu ya untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal akademik ini. Jadi bisa berbarengan. Hanya memang strategi yang diberikan ya tentu akan spesifik gitu. Disleksia berarti kan masalahnya di fonologi. Kalau tadi yang 80%-nya ya yang disleksia fonologi itu. Nah, artinya intervensinya itu lebih ke intervensi fonologi. Bagaimana dia bisa memanipulasi tadi bunyi tadi sampai nanti diajarkan untuk memahami simbol-simbol huruf. Nah, kalau yang diskalkulia, nah berarti tadi masalahnya yang seperti tadi kita bahas ya di sini ya, ada di bagian prosedural, kemudian ada di verbal, fisiospasial. Nah, ini juga perlu kita akses persisnya di bagian mana, atau semantik memori, atau juga tadi saling jadi ada gitu ya. Ini nih yang di skalkulia ini bisa satu jenis, tapi juga bisa ada kedua atau bahkan semuanya gitu yang ada masalah di anak itu. Nah, kita juga harus tahu persis tadi penyebab yang di skalkulianya. Maka dari itu penting untuk dilakukan asesmen yang komprehensif ya, yang bisa menggali secara utuh apa yang menjadi penyebab utamanya. Nah, kalau kita tahu penyebab utamanya atau akar masalahnya, tentu ketika memberikan intervensi akhirnya tepat dan ketika intervensinya tepat berarti progresnya itu biasanya cepat ya karena anak-anak ini kan nggak punya masalah di intelektual ya. Hanya tadi mereka perlu latihan yang konsisten di bagian fungsi otaknya yang nggak berfungsi di bagian otak yang itu dia nggak berfungsi. Kita perlu membentuk jalur baru. Nah, atau kalau kita gunakan teori neuroplasticity, ya itu konsisten di situ sampai akhirnya terbentuk jalur baru, ya penghubung baru. Nah, akhirnya mereka menjadi bisa dan itu biasanya akan cepat. Gitu, Mbak Vina bisa ini bisa dipahami. Bisa Ibu, terima kasih. Ada lagi barangkali? Eh, oh ya, sebenarnya Vina sangat tertarik di RAN itu Ibu, dan Mhm. juga belum sepenuhnya paham. Misal kita ingin mengembangkan RAN anak, kemampuan RAN anak itu sebenarnya hal apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu gitu Ibu? Apa yang harus kita kembangkan terlebih dahulu untuk agar si anak itu RAN-nya bisa lebih baik lagi gitu. Iya. Nah, RAN ini memang kaitannya dengan fluensi ya, fluensi dalam membaca. Ibaratnya kalau kita ada tingkatan membaca, pertama itu kan ada decoding, tapi nggak ada sih ya di sini. Um, ada decoding ya, kemudian nanti ada sight reading. Nah, jadi kalau dalam membaca, anak itu harus tepat dulu
bisa mengurai simbol bunyi ya, misalnya ada ibu, nah mereka itu harus bisa tepat dulu nih, I itu simbol I itu dibacanya I, kemudian simbol yang bentuknya seperti ini B itu dibacanya misalnya B, sampai nanti ketika diurutkan, disatukan, oh itu menjadi ibu dan memiliki makna tepat gitu ya, mengurai simbol tersebut itu decoding. Nah setelah mereka bisa tepat, nah tapi kan ketepatan ini kadang nggak berkaitan dengan kecepatan, mereka tepat tapi masih masih lama atau kayak mengeja dulu, tapi mereka sebenarnya udah agak bisa. Nah sehingga setelah tadi mereka tepat, nanti tingkatan berikutnya mereka itu harus cepat. Apalagi kalau ketika membacanya itu konteksnya sudah kalimat atau bahkan paragraf atau bahkan teks gitu. Nah, karena kecepatan itu nanti akan berpengaruh pada mereka memahami konteks kalimat, nggak hanya per kata. Oh, mereka tadi sudah bisa melakukan decoding per kata, tapi karena lamban gitu ya, seperti mengeja misalnya satu-satu huruf, terus nanti mereka lupa. Jadi yang tadi mereka baca itu kalimat itu apa maknanya. Nah, ketika di dalam kelancaran kecepatan membaca itu katanya dengan kelancaran membaca. Nah, kelancaran membaca itu karena faktor run ya, rapid automatic naming. Meskipun tadi nggak semua disleksia punya masalah di run, tapi kalau mereka punya masalah di run itu yang akan memperparah. Nah, kalau mereka masalahnya itu hanya di fonologinya aja, decoding udah oke. Nah, kesananya udah tinggal melancarin, terus aja berlatih sampai akhirnya nanti bisa lancar dan bisa cepat. Nah, cepat di sini nanti membentuk ada yang namanya kemampuan tadi kalau tadi decoding ada kemampuan yang namanya sight reading. Jadi kalau kita membaca sebuah kata gitu ya, kita nggak perlu membaca per simbol-simbol huruf itu satu-satu gitu ya, tapi langsung sekilas gitu ya. Kadangnya fina gitu ya, nggak perlu kita ngeliat oh ada i-nya, ada n-nya, udah ada namanya sight reading. Nah, yang tadi mereka anak-anak ini punya masalah di run, mereka tuh tahu itu F misalnya, itu tuh I, tapi mereka nggak bisa cepat mengungkapkan itu F loh, itu I. Jadi kadang seperti loading, tapi tahu gitu di dalam otaknya. Terus gimana dong cara kita tadi mengembangkan keterampilan run ini? Padahal ini penting gitu ya, katanya dengan membaca pemahaman nanti. Nah, ada yang namanya intervensi run gitu. Ya seperti yang tadi fonologi, masalahnya di fonologi, ya udah intervensi di bagian fonologinya. Oh, masalahnya di run, di intervensi di bagian run-nya. Nah, bentuk-bentuknya juga ada, udah ada tes run-nya. Jadi bagaimana mereka bisa menyebutkan ya, apakah itu bentuk simbol simbol gambar ya, simbol objek gitu, warna atau huruf atau angka dan mereka sebutkan dengan cepat. Biasanya dalam waktu 50 detik gitu ya. Nah, mereka itu kalau nggak salah 50 gambar gitu ya dalam waktu 50 detik saya lupa lagi. Kita punya tuh ya alatnya di Rainbow. Ya, masuk di Ponokit juga. Jadi nanti disuguhkan ada gambar-gambar. Oh, ini juga ada Mbak Vina di YouTube Rainbow yang di playlist yang cara ngajar membaca disleksia. Nah, itu di bagian akhir itu ada run. Nah, itu contoh-contohnya. Misalnya ada simbol warna misalnya merah gitu ya. Nanti kita akan bilang mungkin kalau anak udah agak mudah nih latihan awal, nanti mereka menyebutkan, oh ini merah, kuning, hijau gitu, tapi dengan cepat ya, nanti ada waktunya juga. Terus latihan seperti itu, jadi mereka memproses apa yang dilihat, kemudian menyebutkan itu dengan cepat. Nah nanti lama-lama, si warna ini kita bisa asosiasikan dengan gerakan misalnya. Nanti ini warna merah, kaitkan dengan misalnya tepukan, seperti ini. Nah, terus nanti warna kuning, misalnya dengan tepuk meja gitu. Nah, nanti kita tunjuk merah, nah dia tuh harus merecall-nya itu cepat. Karena run ini juga biasanya katanya sama working memory ya. Cepat nih latihan. Jadi memang ini banyaknya latihan. Nah, bentuk-bentuk latihannya seperti apa tadi yang saya sampaikan ada di video ya. Di video cara membaca, cara mengajar membaca yang di playlist itu. Gitu. Nah, sampai nanti ketika mereka terus latihan dan mereka jadi
bisa cepat gitu ya menyebutkan simbol-simbol itu, nanti akan berdampak kepada membaca. Jadi menyebutkan simbol huruf itu pun mereka akan menjadi cepat gitu, sampai nanti mereka lancar dan bisa memahami makna kalimat atau teks ya, paragraf dalam teks itu dengan mudah. Gitu Mbak Vina. Ada lagi barangkali? Mungkin satu lagi Bu, Vina ini apa, ingin tahu apakah pada imigran, misal dia aslinya itu orang Jepang dan dia pindah ke Korea. Nah, dia ternyata sebenarnya dia di Jepang itu lancar sekali bahasa Jepangnya, tapi saat pindah ke Korea, dia itu mengalami kesulitan dalam membaca dan dalam menulisnya atau dalam mengetikkannya karena kesulitan berbahasa itu. Apakah misal karena kesulitan berbahasa itu, apakah lantas bisa ditangani dengan metode-metode yang dilakukan kepada anak disleksia juga, Ibu? Oke, kalau ke bahasa lain gitu ya. Nah, sebenarnya tergantung bahasanya ya. Jadi anak disleksia ini kan masalah utamanya di fonologi, membedakan tadi bunyi-bunyi bahasa. Nah, kalau mendapati bahasa dan biasanya bunyi-bunyi bahasa ini yang dikaitkan juga dengan simbol gitu ya. Jadi akhirnya mereka agak kesulitan dalam membaca atau menulis gitu kan, kaitannya dengan si simbolnya. Nah, kalau nanti ketemu pola bahasa yang antara bunyi dan simbolnya itu sangat berbeda, nah itu mereka memang rentan akan mengalami kesulitan untuk mengkaitkan bunyi dengan simbol itu. Misalnya di bahasa Inggris gitu ya. Nah, makanya ada istilah di kita itu deep orthography dan shallow orthography. Yang deep ini biasanya um, ortografi itu tata penulisan gitu ya, atau kaitan antara grafem dan ponik ya, bunyi dengan hurufnya. Nah itu nggak sama gitu. Misalnya kalau a i u e o ya itu kan bunyinya a i u e o dan nama dari si simbolnya juga a i u e o kan. Jadi ketika dia berdiri menjadi sebuah kombinasi kata, suku kata kan tetap dibacanya sama. Nah, tapi kalau yang konsonan, nah itu kan dibacanya itu berbeda. Misalnya B, ya anak itu mengenalnya yang simbolnya seperti ini tuh B. Tapi yang dia tahu B itu ada bunyi ya ketika digabungkan misalnya B sama A, ada bunyi yang hilang, nggak jadi bea, tapi jadi ba. Nah, itu mereka ada kebingungan dan mereka harus mengingat peleburan atau blending antara fonem dan fonem itu bisa menghilangkan bunyi yang lain gitu. B ya, B kok nggak bea? Kan tadi jelas bunyinya B dan A, tapi jadi ba. Nah, itu sebenarnya kalau untuk pola bahasa Indonesia masih agak lebih mudah gitu dibanding sebenarnya yang bahasa Inggris. Nah, mungkin bisa jadi anak-anak ini akan lancar bicara bahasa Inggris ya ketika belajar bahasa Inggris, tapi kalau nanti ketika menulis, oh, mereka tuh sering sekali salah-salah misalnya atau mereka bingung ini yang mana hurufnya karena antara bunyi dan simbolnya itu kan juga jauh. Misalnya aja cat ya, kucing misalnya. Cat di bahasa Inggris kan C itu C ya, C. Terus cat itu sama E ya. C terus E itu jadi apa? Jadi I. Apa? Mbak Vin? EI ya? Heeh. Nah, ya berarti kan bunyinya itu kan jadi si, terus I, terus T. Sit. Tapi nanti dibacanya jadi cat. Kenapa? Jadi ada bunyi k, enggak s, sh. Nah, kayak gitu. Itu sulit dan bahasa Inggrisnya termasuk pola bahasa yang agak sulit, paling sulit ya untuk anak-anak disleksia. Udah mah mereka nggak disleksia juga kesulitan gitu ya. Ditambah mereka juga disleksia lebih lebih parah. Ah, kalau tadi misalnya bahasa-bahasa lain ini ada juga yang unik ya di Jepang. Ada yang namanya kalau simbol-simbol huruf itu apa?
Apa tuh namanya tuh Mbak Vina? Haragana, apa namanya? Hiragana sama katakana. Oh, hiragana sama katakana. Terus kanji apa tuh? Ada Kanji. juga nggak? Nah, saya kurang begitu paham ya perbedaannya. Tapi kalau yang sedikit yang saya tahu, yang satu katanya si tulisan itu dia menggambarkan, jadi bukan kombinasi bunyi ya. Misalnya kursi, ya kursi itu simbol tulisannya tuh gitu gitu. Jadi kita tuh harus menghafal simbol tulisan kursi, tulisan meja, tulisan misalnya lemari. Jadi ketika banyak kosakata yang kita ketahui dan mudah dituliskan, akhirnya banyak urutan simbol, bentuk-bentuk yang juga harus kita hafalkan gitu. Nah, sementara di pola huruf apalagi tadi ya di Jepang yang sebenarnya mirip mirip seperti yang digunakan di pola-pola huruf yang lain, dia cukup menghafalkan 26 bunyi itu dan ketika dikombinasikan sudah menjadi bunyi-bunyi yang baru yang memiliki makna. Nah, untuk orang-orang tertentu akhirnya tadi yang misalnya bahasa Jepang ya yang harus menghafalkan semua bunyi dan simbol itu jadi kesulitan karena begitu banyak yang harus mereka hafalkan. Um, tapi adanya nama huruf gitu ya atau huruf-huruf alfabet ya yang 26 itu sebenarnya mempermudah kita untuk mensimbolkan kata-kata kata-kata tertentu yang banyak gitu. Makanya perlu keahlian bagaimana memanipulasi bunyi tadi yang melakukan blending, segmenting, deleting, edition. Makanya kuncinya itu adalah di sana. Bukan kuncinya itu hanya sekedar menghafal A sampai Z terus otomatis anak jadi bisa tahu membaca. Nah, karena ketika anak sudah tahu A sampai Z pun dia perlu tahu bagaimana mengkombinasikan huruf-huruf itu. Ya, ketika menjadi suku kata dibacanya menjadi apa. Kemudian ketika suku kata dengan suku kata tertentu menjadi bunyi kata yang seperti apa gitu. Kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia, mungkin kita ada juga belajar lagi seperti apa tuh namanya yang homopon, homonim, ingat ya yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya aturan ortografi. Ya, aturan bagaimana penulisan dan itu biasanya ya kita tahu dengan sudah terbiasa ya kayak bang ke abang misalnya ya ke kakak gitu pakai NG terus nanti ada bang lagi pakai NK terus nanti ada apel sama-sama ditulisnya apel tapi nanti dibacanya yang satu apel misalnya elang terus nanti ada yang di pokoknya e-nya tuh ada yang bunyinya ada yang bunyinya e. Nah, itu semua itu ya perlu kan kita kita ketahui, kita ingat gitu ya. Nah, untuk anak-anak disleksia mereka sering tertukar di bunyi-bunyi itu sehingga tadi ketika menulis pun yang disleksia disgrafia menulis pun ya akhirnya dampaknya jadi salah-salah gitu karena hal itu. Gitu kurang lebih. Mbak Vina, ada lagi nggak? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, kalau sudah yang lain ya barangkali nanti bisa didiskusikan di kelas ya. Kalau ada hal-hal lain yang mungkin mau ditanyakan, mudah-mudahan nampaknya ya selesai lah ya materi ini yang kita buat karena nanti video-video yang lain itu sudah ada ya nanti banyaknya kita akan melakukan praktek bagaimana mengidentifikasi, bagaimana mengasesmen dan tahu bagaimana cara mengintervensi meskipun mungkin tidak melakukan praktek untuk intervensi ya, tapi lebih mengetahui bagaimana caranya. Semuanya videonya juga ada. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Vina dan adik-adik semua. Kalau gitu saya akhiri perkuliahan kita atau materi ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manage recording